Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Karena takut menyinggung bintang iblis ini, bahkan para leluhur klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang dan kekuatan lainnya berdiri dengan senyum yang lebih buruk daripada tangisan, dan menangkupkan tinju mereka ke arah Xiao Fan untuk menunjukkan niat baik mereka. Hahaha, kamu juga di sini. Tamu yang langka, sungguh suatu kehormatan. Xiao Fan memandang leluhur klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang, dan yang lainnya, lalu berkata dengan gembira. Mendengar ini, wajah mereka menjadi gelap dan mereka tampak sangat tidak nyaman. Mereka semua bisa mendengar sarkasme dalam kata-kata Xiao Fan. Silakan duduk di mana saja, kata Xiao Fan dengan tenang. Terima kasih banyak. Para leluhur klan barbar kuno, istana naga, dan sekte pedang saling menggenggam tangan mereka satu demi satu dan duduk dengan ekspresi canggung di wajah mereka. Ayah, melihat Xiao Fan masuk, Xiao Li berdiri dan memberi hormat dengan tinjunya. Xiao Fan tersenyum dan mengangguk, lalu perlahan berjalan ke sisi Xiao Li dan menatap semua orang di aula. Kyushu awalnya merupakan bagian dari wilayah bintang Hongtian. Hari ini, putraku Xiao Li menjadi kaisar baru Kyushu. Semuanya, jika Kyushu mengalami kesulitan di masa mendatang, kuharap kalian dapat membantu kami. Xiao Fan berdiri di kuil dan membungkuk sambil tersenyum. Ini Anda terlalu sopan, Tuan Xiao. Ya Tuan Xiao, Anda terlalu baik. Benar sekali, Tuan Xiao, Anda terlalu sopan. Ketika semua orang kuat dari wilayah bintang Hongtian mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, mereka semua buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Itu tugasku, Xiao Fan tersenyum tipis. Semua orang di kuil itu mengepalkan tangan mereka dan berbicara dengan sopan. Xiao Li memiliki pandangan tegas dan serius saat ia menjadi kaisar baru Kyushu. Sebenarnya, Xiao Fan sudah punya rencana ini sebelumnya, dan kemudian ia akan berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatannya. Di dunia ini, kekuatan adalah satu-satunya hal yang penting. Sekarang putraku telah menjadi kaisar baru Kyushu. Sebagai ayahnya, tentu aku tidak bisa hanya berdiri di pinggir tanpa peran apapun. Xiao Fan menyentuh dagunya dan berkata sambil tersenyum. Di atas kuil, semua orang kuat tercengang. Apa maksud Xiao Fan dengan ini? Putranya menjadi kaisar baru Kyushu. Itu urusan Kyushu dan tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Terus terang, bahkan jika seekor anjing menjadi kaisar baru Kyushu, itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Fan sejenak. Tuan Xiao, apa maksudmu? Seorang leluhur keluarga bertanya dengan ragu-ragu. Di kuil, semua orang memandang Xiao Fan, ingin tahu apa maksudnya. Leluhur keluarga itu memang cukup pintar. Dia langsung menyambung obrolan setelah Xiao Fan berkata singkat, kalimat yang jelas-jelas menggantung, seolah Xiao Fan memang sengaja melemparnya untuk melihat siapa yang akan menanggapi. Leluhur keluarga itu pun dengan cepat mengambil kesempatan untuk mencari muka. Hehehe, pertanyaan bagus. Xiao Fan mengamati leluhur keluarga itu dengan saksama dan merasa bahwa ia sangat cerdas. Awalnya, jika tidak ada yang bertanya, Zhao Wuji pasti sudah bicara. Karena orang luar telah berbicara, itu akan menjadi yang terbaik. Ditatap dengan tatapan kagum oleh Xiao Fan, orang itu menjadi sangat gembira dan diam-diam memuji dirinya sendiri atas kecerdasannya. Di dalam kuil, banyak orang memperhatikan petunjuk dan menyesal karena mereka terlambat selangkah dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk menjilat Xiao Fan. Aku sudah memikirkannya. Wilayah bintang Hongtian sedang tidak damai saat ini, selalu ada kekuatan-kekuatan tertentu yang mengganggu kedamaian. Xiao Fan tersenyum tipis dan melihat sekeliling. Di atas kuil, sekelompok orang tercengang. Apa maksud Xiao Fan dengan ini? Untuk sesaat, mereka tidak bereaksi terhadap apa yang dimaksud Xiao Fan. Bukankah wilayah bintang Hongtian selalu seperti ini?
Jadi, karena mereka tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan Xiao Fan, mereka semua memilih untuk diam dan menunggu kata-kata Xiao Fan selanjutnya. Jadi aku berencana untuk bekerja keras untuk sementara waktu, lalu menjadi kaisar suci wilayah bintang Hongtian. Semuanya, apakah kalian keberatan? Xiao Fan tersenyum tipis dan melihat sekeliling. Kaisar suci. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula tercengang. Benar sekali, kata Xiao Fan dengan tenang. Terus terang, itu hanya gelar, tapi ekspresi Xiao Fan langsung berubah serius, dan dia berkata dengan suara berat. Jika ada orang dari faksi manapun yang berani menyakiti orang-orang Kyushu di masa depan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang tercengang. Bukankah begitu sekarang? Ketika bintang iblis Xiao Fan ini memusnahkan klan Wushen, klan Weiyang, klan darah dan lainnya, dia hanya melakukan apa yang dia inginkan. Lalu mengapa dia menciptakan kaisar suci ini? Tak seorang pun bisa mengerti untuk sesaat. Situasi di wilayah bintang Hongtian sedang kacau. Kaisar tulang mayat bersembunyi dalam kegelapan dan siap bergerak. Selain itu, keberadaan 3 klan dewa telah mengalahkan banyak kekuatan. Apa gunanya Xiao Fan menjadi kaisar suci ini? Namun bagi mereka, menyebut Xiao Fan sebagai kaisar suci hanyalah sebuah gelar. Itu tidak berdampak pada struktur wilayah bintang Hongtian saat ini atau struktur kekuasaan mereka sendiri. Tuan Xiao, apa yang Anda katakan masuk akal. Keluargamu saya adalah yang pertama setuju dengan Kaisar Suci Xiao. Leluhur keluarga yang baru saja mengangkat topik itu adalah yang pertama berdiri dan memberi hormat kepada Xiao Fan dengan kepalan tangan. Bagus sekali, terima kasih atas kebaikanmu. Xiao Fan menyeringai. Semakin ia memandang leluhur keluarga ini, semakin ia menyukainya. Hahaha Kaisar Xiao, Anda terlalu sopan. Dengan kekuatan Anda, keluargamu tidak keberatan bahkan jika Anda ingin menjadi penguasa wilayah bintang Hongtian. Pria itu tertawa terbahak-bahak, menyanjung dan memuji. Xiao Fan mengangguk berulang kali sambil tersenyum, leluhur keluargamu ini adalah orang yang berbakat. Di dalam kuil, sekelompok pria kuat saling memandang dan memutuskan bahwa karena mereka tidak dapat mengubahnya, mereka sebaiknya bergabung. Namun mereka menyesalinya lagi, dan membiarkan leluhur keluargamu memimpin dalam menyanjung. Kaisar Suci Xiao, gelar ini bagus, sangat bagus. Ya, gelar Kaisar Suci Xiao memang pantas. Ya, benar kami setuju. Mulai sekarang, aku akan mengikuti perintah Kaisar Suci Xiao. Sekelompok orang kuat menyampaikan pendapat mereka satu demi satu, dan masing-masing dari mereka sangat hormat. Hahaha baiklah, semuanya jangan khawatir. Kalau pasukan yang kalian ikuti sedang kesulitan di masa depan, aku, Xiao Fan, pasti akan membantu, kata Xiao Fan riang. Ini kalau begitu saya akan merepotkan Kaisar Suci Xiao. Kaisar Suci Xiao benar. Terima kasih Kaisar Suci Xiao. Di kuil, sekelompok orang menjadi gembira ketika mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan. Xiao Fan berjanji untuk melindungi mereka, jadi bukankah itu berarti jika mereka menghadapi kesulitan di masa depan, mereka bisa datang ke Kyushu untuk meminta bantuan. Jika apa yang dikatakan Xiao Fan benar, maka pasukan mereka akan jauh lebih aman di wilayah bintang Hongtian di masa depan. Faktanya, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, wilayah bintang Hongtian telah beroperasi secara independen, dengan pasukan aliansi sesekali muncul, tetapi mereka tidak pernah bersatu. Pada saat ini, mereka tidak menyadari bahwa kata-kata Xiao Fan menyiratkan penyatuan wilayah bintang Hongtian. Orang-orang kuat dari Pixinjimen, Kuil Ziyun, Pavilion Ziwei, dan puncak-puncak gadis suci semuanya tersenyum pahit, mungkin menebak rencana Xiao Fan. Jika kekuatan lain ingin melakukan ini, mereka pasti akan keberatan dan menjadi yang pertama merasa tidak puas. Namun mengingat hubungan antara satu sama lain dan Xiao Fan, jika Xiao Fan benar-benar menjadi kaisar suci, itu juga akan menguntungkan mereka, jadi mereka semua memilih untuk setuju. Para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga. Sekte Pedang,
dan lainnya semuanya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka. Jika mereka melakukannya, bukankah itu sama saja dengan tunduk kepada Xiao Fan? Jika mereka menyerah pada Xiao Fan, maka kelangsungan kekuasaan mereka akan menjadi taruhannya. Akankah Xiao Fan menggunakan fakta bahwa mereka telah menyinggung perasaannya sebelumnya sebagai alasan untuk menyerang mereka secara langsung dan terbuka? Hehehe, apa kalian keberatan? Xiao Fan tersenyum dan menatap leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, Sekte Pedang, dan lainnya. Kalau kalian punya pendapat, silakan sampaikan. Tidak masalah. Aku mudah diajak bicara. Para leluhur bangsa barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang saling berpandangan, berkomunikasi melalui kontak mata, lalu mengangguk satu persatu. Xiao Kaisar Suci Xiao, jika kamu menjadi Kaisar Suci, maka kebencian di antara kita. Leluhur pertama Istana Naga bertanya dengan ekspresi muram. Ya, Kaisar Suci Xiao, setelah kamu menjadi Kaisar Suci, apakah kamu masih akan menyerang klan barbar kuno kami? Sekte Pedangku juga. Hehehe, aku pasti tidak akan bertindak. Aku, Xiao Fan, selalu mencintai perdamaian dan membenci perkelahian, pembunuhan, dan intrik. Kita semua seharusnya lebih saling percaya dan pengertian, kan? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Begini benar, benar. Leluhur Sekte Pedang tersenyum canggung dan mengangguk setuju berulang kali. Sebelumnya, ini semua salah kami. Klan barbar kunoku setuju Tuan Xiao menjadi Kaisar Suci. Leluhur pertama klan barbar kuno juga langsung mengungkapkan pendapatnya, memujinya berulang kali, dan mengatakan bahwa Xiao Fan lah yang terbaik untuk menjadi Kaisar Suci. Kita di wilayah Bintang Hongtian selalu kekurangan orang seperti Kaisar Suci Xiao. Istana Naga, setuju. Siapapun yang menentang berarti melawan Istana Naga. Demi menjilat Xiao Fan, leluhur pertama Istana Naga menjadi pendukungnya yang paling gigih. Daripada melawan, mereka ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk berkompromi dengan Xiao Fan. Bagus sekali Xiao Fan mengangguk berulang kali dan menatap klan barbar kuno, Istana Naga, dan leluhur Sekte Pedang dengan penuh apresiasi. Akan tetapi, hanya karena Xiao Fan tidak akan membalas dendam pada kekuatan ini nantinya, bukan berarti Xiao Li tidak bisa pergi. Awalnya, klan barbar kuno dan Istana Naga ditinggalkan oleh Xiao Fan agar bisa menjadi tempat berlatih untuk Xiao Li. Jika Xiao Li berencana untuk membalas dendam di masa depan, dia akan pergi dan menghancurkan kekuatan ini. Adapun Sekte Pedang, mereka tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap kekuatan ini. Mari kita rukun satu sama lain di masa depan dan membangun wilayah Bintang Hongtian yang indah bersama-sama, kata Xiao Fan gembira. Mendengar Xiao Fan tidak akan membuat masalah, Sekte Pedang, Istana Naga, dan klan barbar kuno semuanya menghela nafas lega. Bagi kekuatan lain di kuil, ini hanya masalah mengubah cara mereka menyapa Xiao Fan. Jika apa yang dikatakan Xiao Fan benar, mereka bisa meminta bantuan Xiao Fan saat mereka dalam kesulitan. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi mereka, mengenai perlunya bersikap sopan saat bertemu orang dari Kyushu. Bukankah mereka sekarang sudah bersikap sopan? Kaisar Suci Xiao, saranmu bagus sekali. Bersamamu, wilayah Bintang Hongtian akan damai di masa depan. Ya, Kaisar Xiao, Anda sungguh hebat. Ada orang-orang yang terus memuji Xiao Fan, yang membuat Xiao Fan senang dan bersemangat. Rencananya untuk memperkuat Kyushu berjalan sangat lancar. Bagus sekali semuanya. Xiao Fan mengangguk sambil tersenyum dan melihat sekeliling. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Nangong Lingxuan, Hurui, Yao Huang, Lan Zankui, Yukio Miao, dan lainnya semuanya ada di sana. Saat itu, para wanita menunjukkan senyum bahagia. Awalnya mereka mengira langkah Xiao Fan akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para tokoh berpengaruh dari semua pihak, tetapi mereka tidak menyangka akan semulus itu. Orang-orang ini bukan saja tidak merasa tidak puas. Mereka semua sangat setuju. Di antara mereka, para leluhur klan barbar kuno, Sekte Pedang, dan Istana Naga semuanya menghela napas lega. Jika semuanya berakhir dengan lancar,
maka mereka mungkin telah mengubah bencana menjadi berkah dan menghilangkan semua dendam di antara mereka dan Xiao Fan. Jika memang begitu, akan lebih baik. Kaisar suci anak ini sangat sombong. Ya, selama ratusan ribu tahun, belum pernah ada kaisar suci di wilayah bintang Hongtian. Xiao Fan ini apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Kaisar suci, ini cukup menarik. Pada saat ini, di luar Kyushu, ada beberapa kultivator ranah Jingtian yang bersembunyi dalam kegelapan, menatap kuil dari jauh, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Yang Yun, anak ini lebih sombong dari yang kamu katakan. Qian Daoling menatap Yang Yun dan berkata dengan tenang. Entah kenapa, Qian Daoling merasa kesal terhadap Xiao Fan. Perasaan ini sangat aneh dan tak terjelaskan, bahkan ia sendiri bertanya-tanya mengapa seperti ini. Hehehe, dia agak sombong. Lagi pula, dia masih muda, dia masih sangat menghormati orang yang lebih tua. Yang Yun tersenyum getir. Ya, wajar saja jika anak muda yang kuat sedikit sombong. Di sampingnya, seorang kultivator ranah Jingtian lainnya berkata perlahan. Selama dia menghormati orang yang lebih tua, itu membuktikan bahwa Xiao Fan adalah anak yang baik. Semoga saja begitu. Qian Daoling mendengus dingin dan tidak membuka mulutnya lagi. Di dalam kuil, Xiao Fan memandang ke kejauhan dan menyeringai. Karena Xiao Fan membuat keributan besar, wajar saja jika orang-orang itu ikut datang dan menonton. Menarik gumam Xiao Fan, Xiao Fan, bisakah kamu berikan aku apa yang kamu janjikan hari ini? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula, membuat semua orang tercengang dan menoleh. Kemudian sosok Hou Yang Biao tiba-tiba muncul di atas kuil. Ketika semua orang melihat Hou Yang Biao dan mengetahui identitasnya, mereka semua terkejut. Orang ini kultivator ranah Jingtian. Hehehe Pak Tua Hou, kenapa kamu begitu cemas? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum tipis. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Sialan, sudah setengah tahun, kata Hou Yang Biao dengan penuh duka. Tidak apa-apa jika dia hanya tinggal di Kyushu selama setengah tahun, tetapi masalahnya adalah anak-anak Xiao Fan akan datang kepadanya untuk berlatih sesekali, yang membuat Hou Yang Biao sangat kesal. Jika dia tidak berlatih dengan mereka, mereka akan mengeluarkan senjata spiritual tingkat suci dan berkata bahwa jika dia tidak berlatih dengan mereka, mereka tidak akan memberinya senjata spiritual itu. Hou Yang Biao sangat marah, tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain berlatih dengan patuh. Baiklah, jangan khawatir, aku akan menepati janjiku padamu, kata Xiao Fan. Ringan, dan cincin penyimpanan di tangannya menyala, dan 3 senjata spiritual tingkat suci muncul. Ketika Hou Yang Biao melihat senjata spiritual tingkat suci ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat dan air liurnya hampir menetes. Wajah para leluhur dari 3 kekuatan, klan barbar kuno, istana naga, dan sekte pedang semuanya pucat pasi karena 3 senjata spiritual tingkat suci yang dikeluarkan Xiao Fan benar-benar merupakan senjata spiritual tingkat suci milik kekuatan mereka. Ambillah, kata Xiao Fan ringan sambil melemparkan 3 senjata spiritual tingkat suci ke Hou Yang Biao. Hahaha, tentu saja. Hou Yang Biao mengambil senjata spiritual tingkat suci dan langsung merasa gembira dan bersemangat. Wajah para leluhur klan barbar kuno, istana naga, sekte pedang dan kekuatan lainnya semuanya pucat pasi. Xiao Fan benar-benar memberikan senjata spiritual tingkat suci ras mereka kepada Hou Yang Biao di depan mereka. Banyak ahli yang hadir melihat senjata spiritual tingkat suci klan barbar kuno, sekte pedang, dan istana naga. Saat ini, ekspresi mereka semua rumit. Tidak ada yang bisa menyamai Xiao Fan dengan Hou Yang Biao. Lagi pula, Xiao Fan punya kemampuan untuk melakukannya sekarang, namun Xiao Fan memberikan 3 senjata spiritual tingkat suci begitu saja. Dia terlalu murah hati. Apakah senjata spiritual tingkat suci ada di mana-mana? Tanpa mereka sadari, jiwa dari ketiga senjata spiritual tingkat suci itu telah lenyap, semuanya telah dilahap, dan kini mereka hanya cangkang kosong. Tentu saja,
Senjata spiritual tingkat suci tetaplah senjata spiritual tingkat suci, dan tidak akan ada perubahan dalam hal ini. Hahaha Xiao Fan, kamu memang pria sejati. Hou Yang Biao sangat gembira saat mendapatkan 3 senjata spiritual tingkat suci itu. Awalnya, Hou Yang Biao berpikir akan cukup baik jika Xiao Fan bisa memberinya 1 senjata spiritual tingkat suci, tetapi sekarang dia memberinya 3. Sulit bagi Hou Yang Biao untuk tidak gembira, dan dia merasa bahwa 6 bulan pertarungan itu sepadan. Tentu saja, semua orang tahu kalau aku, Xiao Fan, punya reputasi terbaik, kata Xiao Fan ringan, tampak bangga. Ya Xiao Fan, nilaimu bagus sekali. Hou Yang Biao mengacungkan jempol. Suasana hatinya sedang bagus sekarang, jadi tak ada salahnya mengucapkan beberapa kata manis. Selama Xiao Fan bahagia, Hou Yang Biao bisa mengatakan beberapa patah kata lagi. Di kuil, semua orang terdiam. Xiao Fan memandang jauh keluar kuil, mengeluarkan 2 senjata spiritual tingkat suci dari cincin penyimpanannya, dan melemparkannya keluar. Semua orang tercengang, membuang senjata spiritual tingkat suci begitu saja. Apa yang direncanakan Xiao Fan? Kecuali Hou Yang Biao, tidak ada seorang pun di kuil yang dapat merasakan aura Yang Yun, Qian Daoling dan lainnya. Xiao Fan dengan santai melemparkan 2 senjata spiritual tingkat suci keluar dari area dalam Kyushu dan mendarat di luar Kyushu, di depan Yang Yun yang bersembunyi dalam kegelapan. Yang Tun tercengang, apa maksud Xiao Fan? Beberapa kultivator ranah Jingtian lainnya di dekatnya juga tercengang. Apakah bocah ini merasakan kehadiran mereka? Senior Yang Yun, terimalah. Pada saat ini, suara Xiao Fan datang dari daerah dalam Kyushu dan mencapai telinga Yang Yun dan yang lainnya. Yang Yun tertegun sejenak, lalu raut wajah gembira muncul di wajahnya, segera menyimpan 2 senjata spiritual tingkat suci itu. Suasana hatinya sedang sangat baik. Terima kasih, Saudara Xiao. Yang Yun tidak menolak, melainkan berbicara sambil tersenyum, dan suaranya terdengar di kuil di wilayah dalam Kyushu. Ini apakah anak ini merasakan kehadiran kita? Perlukah aku mengatakan itu? Tentu saja kita dipisahkan oleh 2 alam, dan kita bersembunyi. Bisakah dia merasakannya? Dia benar-benar monster. Beberapa kultivator ranah Jingtian lainnya terkejut. Mereka tidak pernah meremehkan Xiao Fan, tetapi mereka hanya berpikir bahwa Xiao Fan memiliki kekuatan ranah Jingtian dan belum mencapai ranah Jingtian yang sebenarnya. Tapi siapa sangka Xiao Fan masih bisa merasakan napas mereka di bagian dalam Kyushu. Sungguh mengerikan. Ini berarti bahwa Xiao Fan tidak hanya memiliki kekuatan ranah Jingtian, tetapi juga kemampuan jiwa spiritual ranah Jingtian. Anak ini tidak sederhana, gumam Qian Daoling, melirik Yang Yun yang ceria dari sudut matanya, cemburu dalam hatinya. Bukan hanya Qian Daoling yang cemburu, tetapi kultivator ranah Jingtian lainnya juga sangat cemburu. Pertama, Hou Yang Biao diberi senjata spiritual tingkat suci, lalu Yang Yun diberi senjata spiritual tingkat suci. Bagaimana dengan mereka? Tidak ada apa-apa. Semuanya, bagaimana menurut kalian kalau kita pergi menemui orang ini? Apakah dia juga akan memberi kita senjata sihir tingkat suci? Qian Daoling ragu-ragu sejenak, lalu berbicara. Qian Daoling benar-benar membutuhkan senjata sihir tingkat suci. Melihat Hou Yang Biao dan Yang Yun keduanya memiliki senjata spiritual tingkat suci, Qian Daoling juga menginginkan satu. Ini seharusnya bisa. Aku pikir kita bisa mencobanya. Bukankah Yang Yun baru saja mengatakan bahwa anak ini sangat menghormati orang yang lebih tua? Kurasa ada kemungkinan. Yang Yun, yah. Aku hanya memujinya. Yang Yun tampak sangat malu. Dia hanya mengucapkan kata-kata baik untuk Xiao Fan. Tetapi orang-orang ini menganggapnya serius. Bukankah wajah para kultivator ranah Jingtian sepadan dengan senjata spiritual tingkat suci? Kata Qian Daoling dengan tidak puas. Benar, aku tidak serakah. Beri aku satu saja. Hahaha, aku juga. Bagaimana kalau kita mencobanya? Aku setuju. Didorong oleh Qian Daoling,
semua orang tergerak dan berencana untuk pergi ke kuil Kyushu untuk menemui Xiao Fan, untuk melihat apakah anak ini juga akan memberi mereka hadiah di dalam kuil. Semua orang terkejut. Suara tadi adalah Yang Yun, sang kultivator ranah Jingtian. Sekelompok orang memandang Xiao Fan dengan kagum dan hormat. Dia tidak hanya bisa membuat Hou Yang Biao sopan kepadanya, tetapi dia juga berteman dengan Yang Yun dan mereka memiliki hubungan yang dekat. Xiao Fan benar-benar pantas menjadi kaisar suci wilayah bintang Hongtian. Hou Yang Biao sangat senang, datang untuk meminta senjata spiritual tingkat suci kepada Xiao Fan. Nyatanya, Xiao Fan lah yang memintanya. Lagi pula, itu juga bagian dari rencana Xiao Fan. Namun, Hou Yang Biao benar-benar tidak menyangka bahwa Xiao Fan akan begitu murah hati dan memberinya 3 senjata spiritual tingkat suci dalam satu tarikan napas. Jika Xiao Fan ingin menjadi kaisar suci wilayah bintang Hongtian, ia harus menciptakan citra kejujuran dan kepercayaan. Tindakannya dengan santai melemparkan 3 senjata spiritual tingkat suci kepada Hou Yang Biao tidak diragukan lagi merupakan bukti terbaiknya. Di satu sisi, Xiao Fan memberi Yang Yun 2 senjata spiritual tingkat suci karena dia sangat berterima kasih kepada Yang Yun. Di sisi lain, Xiao Fan berencana menggunakan 2 senjata spiritual tingkat suci lainnya untuk memancing. Citra jujur dan dapat dipercaya telah terbentuk, dan citra setara dengan para kultivator ranah Jingtian juga telah terbentuk. Bukankah sudah waktunya untuk menunjukkan kekuatan? Tentu saja, Xiao Fan tidak tahu apakah para kultivator ranah Jingtian di luar akan tertipu atau tidak. Ini dia gumam Xiao Fan, dan sudut mulutnya melengkung tanpa sadar. Para kultivator ranah Jingtian itu ternyata tertipu. Bagus sekali. Di dalam kuil, semua orang bingung, bertanya-tanya apa maksud Xiao Fan dengan Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Namong Ling Xuan, Yu Qiong Yao, Lin Ling, Long Chai Wei dan lainnya semuanya tampak tidak senang. Mereka semua mengetahui keseluruhan rencana Xiao Fan. Meskipun mereka yakin dengan kekuatan Xiao Fan, mereka juga khawatir Xiao Fan akan berada dalam bahaya jika dia harus berhadapan dengan terlalu banyak kultivator ranah Jingtian di saat yang bersamaan. Wajah Xiao Li serius, dan dia merasakan aura kuat mendekat. Xiao Qing pun sama. Pupil matanya dikelilingi energi yin dan yang, dan ia bisa melihat beberapa kultivator ranah Jingtian dari kejauhan. Di dalam kuil, semua kultivator ranah Ziyuan merasakan jantung berdebar-debar, dan pada saat yang sama, perasaan terkejut melonjak dalam hati mereka. Hahaha saudara Xiao, kamu hebat sekali. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Pada saat ini, suara tawa keras terdengar di atas kuil, dan sebuah sosok entah kenapa muncul di kuil. Qian Daoling Xiao Fan menatap pria ini dan sekilas mengenali identitasnya. Mereka pernah bertarung sebelumnya. Kamu kenal aku. Suatu kehormatan, suatu kehormatan. Qian Daoling tertegun mendengarnya, lalu mengangguk berulang kali. Saudara Xiao, kamu sungguh pahlawan. Namaku Han Fu. Pada saat ini, suara lain bergema di kuil, dan sosok seorang pria tua berambut hitam muncul. Han Fu, yang berada di tingkat kelima ranah Jingtian, telah bersembunyi dalam kegelapan wilayah bintang Hongtian selama puluhan ribu tahun. Xiao Fan mengangguk sedikit, tanpa ekspresi. Han Fu tertegun, tetapi ia tidak marah karena kelalaian Xiao Fan. Kedua belah pihak tidak saling mengenal, jadi wajar saja jika merasa sedikit asing saat bertemu. Saudara Xiao, kamu sangat murah hati. Aku Huo Jian. Pada saat ini, sosok kuat lain muncul di atas kuil dan menatap Xiao Fan sambil tersenyum. Huo Jian, tingkat keempat ranah Jingtian. Dalam sekejap, termasuk Hou Yang Biao, 4 kultivator ranah Jingtian berkumpul di kuil. Dan ada juga Yang Yun di luar yang tidak memasuki kuil. Hadirin sekalian, apa tujuan kalian ke sini? Tanya Xiao Fan acuh tak acuh, sambil menatap beberapa orang. Mendengar ini, Han Fu, Qian Daoling dan Huo Jian tercengang. Apakah orang ini sedingin itu? Lagi pula, mereka adalah kultivator ranah Jingtian. Ketika mereka datang ke Kyushu,
bukankah seharusnya pihak lain memperlakukan mereka dengan sopan dan langsung menjamu mereka dengan anggur berkualitas dan makanan lezat? Mengapa sikapnya begitu dingin? Bukankah Yang Yun baru saja mengatakan bahwa anak ini menghormati orang yang lebih tua? Mengapa seperti ini? Mereka awalnya berencana untuk keluar dan bertukar beberapa kata dengan Xiao Fan, dan kemudian Xiao Fan akan mengambil inisiatif untuk memberi mereka senjata spiritual tingkat suci, dan mereka dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, Xiao Fan punya begitu banyak senjata spiritual tingkat suci di tangannya, jadi apa salahnya memberikan satu kepada masing-masing dari mereka? Alhasil, mereka datang dengan penuh semangat, namun Xiao Fan bersikap acuh tak acuh hingga mereka merasa diremehkan, dan mereka semua pun marah. Banyak orang di kuil juga tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Fan. Para leluhur klan barbar kuno, Istana Naga, dan Sekte Pedang sangat gembira saat ini. Jika Xiao Fan bertarung melawan para kultivator ranah Jingtian ini, dan kedua belah pihak saling bertarung, lalu Xiao Fan ditekan maka mereka pasti bisa membalikkan keadaan. Jika Xiao Fan meninggal, apa yang mereka pedulikan? Hou Yang Biao juga tertegun dan menggaruk kepalanya, tidak mengerti apa maksud Xiao Fan. Tetapi Hou Yang Biao tidak mengatakan apa-apa, dia hanya berdiri di samping untuk menyaksikan kesenangan itu. Hehehe, saudara Xiao, sejujurnya, aku melihatmu bermurah hati barusan. Jadi Qian Daoling menatap Xiao Fan dan berkata dengan riang, aku tahu kamu punya banyak senjata spiritual tingkat suci, bisakah kamu memberikanku beberapa? Mendengar ini, semua orang di kuil tiba-tiba menyadari tujuan kunjungan Qian Daoling, Huo Jian, Han Fu dan yang lainnya. Hou Yang Biao tercengang. Ternyata orang-orang ini menjadi iri, jadi mereka juga ingin meminta senjata spiritual tingkat suci. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah Xiao Fan akan begitu mudah diajak bicara? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Hou Yang Biao menegaskan jika Xiao Fan sedang dalam suasana hati yang baik, apapun boleh dilakukan, tetapi jika suasana hatinya sedang buruk, tidak ada ruang untuk negosiasi. Huo Jian, Han Fu dan Qian Daoling belum pernah berurusan dengan Xiao Fan, jadi mereka tidak memahami karakter Xiao Fan. Ya, saudara Xiao, kamu punya begitu banyak senjata spiritual tingkat suci di tanganmu. Tidak akan terlalu berlebihan jika memberikan satu untuk kami masing-masing, kan? Kata Huo Jian sambil tersenyum. Saudara Xiao, aku sudah lama ingin mendapatkan senjata spiritual tingkat suci. Kuharap kamu bisa membantuku. Aku, Han Fu, bersedia mengakuimu sebagai saudara angkatku, kata Han Fu riang. Meskipun Huo Jian, Qian Daoling, dan Han Fu semuanya memiliki sikap yang baik, semua orang di kuil dapat mendengar agresivitas dalam kata-kata mereka. Mereka semua memandang Xiao Fan, ingin melihat bagaimana dia akan mengatasinya. Jika masalah tidak ditangani dengan tepat, Kyushu kemungkinan besar juga akan mendapat masalah. Hehehe, kalian datang kepadaku untuk mengemis. Xiao Fan menatap mereka dengan dingin dan mencibir. Apa kalian pikir aku orang kaya lokal, yang bisa membuang senjata spiritual tingkat suci begitu saja? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di kuil tercengang, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi Qian Daoling, Han Fu, dan Huo Jian sangat menarik, dan mereka semua tercengang. Kamu Xiao Fan, apa maksudmu? Wajah Han Fu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia merasa Xiao Fan meremehkannya. Xiao Fan, apa kamu pikir kami pengemis? Tanya Huo Jian dingin, wajahnya tampak sangat jelek. Xiao Fan, kami sudah berusaha bicara baik-baik denganmu. Kalau kamu tidak mau, masalah ini akan dihentikan, tapi kamu berani mempermalukan kami. Kata Qian Daoling dingin. Di kuil, semua orang menundur bersama-sama, karena takut akan terkena dampaknya jika perang besar pecah. Semakin Hou Yang Biao menonton, semakin menarik jadinya. Sungguh menyenangkan. Hou Yang Biao paling tahu seberapa kuat Xiao Fan. Bahkan, Huo Jian, Qian Daoling, dan Han Fu juga mengetahuinya. Lagi pula,
Ketika Hou Yang Biao dan Xiao Fan bertarung sebelumnya, mereka semua menyaksikan dari jauh. Hanya saja sekarang, segala sesuatunya menjadi sulit untuk diselesaikan. Hehe apa? Xiao Fan mencibir dan menatap yang lain. Kalian memasuki Kyushuku tanpa izin dan memintaku memberimu senjata spiritual tingkat suci. Bukankah ini mengemis atau semacamnya? Kamu Xiao Fan, apa kamu pikir kamu tak terkalahkan? Sombong. Mendengar ini, Han Fu menjadi murka, dan aura ranah Jingtian menyebar, membuat orang-orang di kuil gemetar ketakutan. Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Yao Huang, dan wanita-wanita lainnya mundur bersama dan bersembunyi di tempat yang aman. Ini adalah instruksi Xiao Fan sebelumnya. Jika terjadi konflik antara kedua belah pihak, biarkan mereka melindungi diri mereka sendiri sehingga Xiao Fan tidak terganggu. Xiao Li memasang wajah dingin dan marah, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan tidak mampu membela ayahnya. Xiao Qing pun sama, ia begitu marah hingga siap melawan. Wang Teng berdiri di sampingnya dan tak berani berkata apa-apa, takut dipukuli Xiao Qing untuk melampiaskan amarahnya. Xiao Fan, kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini, kalau tidak kata Qian Daoling dingin. Namun, di tengah kalimatnya, dia disela oleh kata-kata dingin Xiao Fan. Hehehe apalagi, membunuhku, kamu sombong sekali. Qian Daoling sangat marah. Xiao Fan, selalu ada langit di atas langit. Kamu harus mengerti prinsip ini, kata Huo Jian dingin. Bewahahaha aku tidak mengerti, tolong ajari aku. Xiao Fan tertawa terbahak-bahak. Lupakan saja semuanya. Keharmonisan mendatangkan kekayaan, mengapa kalian bertengkar? Pada saat ini, Yang Yun muncul di kuil dengan ekspresi malu di wajahnya. Yang Yun merasa sangat malu karena Xiao Fan memberinya senjata spiritual tingkat suci, tetapi hal semacam ini terjadi. Melihat Yang Yun muncul, banyak orang kuat di aula tersentak. Jika Hou Yang Biao termasuk di dalamnya, ada 5 kultivator ranah Jingtian. Yang Yun, apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan orang ini? Qian Daoling mendengus dingin, tidak puas. Benar, Yang Yun, kami sudah bicara baik-baik dengannya, tapi dia malah membalasnya dengan kata-kata kasar, kata Huo Jian dengan nada tidak puas. Benar sekali, Yang Yun, percuma saja kalau kamu maju dalam masalah ini. Kata Han Fu dingin. Ini Yang Yun tertegun sejenak, lalu menatap Xiao Fan dan berkata, Saudara Xiao, bagaimana kalau kamu minta maaf dan melupakan masalah ini? Yang Yun juga sangat tidak berdaya, dengan wajah pahit. Permintaan maaf saja tidak cukup, dia harus memberikan tanda permintaan maaf. Qian Daoling mendengus dingin dan berkata dengan tenang. Hehehe kalau begitu, hadiah permintaan maaf seperti apa yang kamu inginkan? Xiao Fan mencibir dan menatap Qian Daoling, tentu saja itu senjata spiritual tingkat suci. Beri aku senjata spiritual tingkat suci, dan aku akan melupakan kejadian tadi. Kalau tidak kata Qian Daoling ringan. Mendengar ini, Huo Jian dan Han Feng juga mengungkapkan pendapat mereka, benar. Beri aku senjata spiritual tingkat suci, dan aku akan menyelesaikan masalah ini. Aku juga. Di dalam kuil, suasana tegang menyelimuti, semua orang merasakan bahaya dan mundur satu demi satu, takut terkena dampaknya. Hehehe bewahahaha sangat menarik. Xiao Fan awalnya mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Apanya yang menarik? Bukan apa-apa, aku hanya berpikir kalian, yang merupakan seorang kultivator ranah Jingtian sangat miskin. Xiao Fan menghela napas dan berkata ringan, kalian menginginkan senjata spiritual tingkat suci, tapi kalian tak berani merampoknya sendiri, dan akhirnya datang kepadaku untuk memintanya. Menarik sekali. Kamu Xiao Fan, kamu tidak ingin menyelesaikan masalah ini. Han Fu menggertakkan giginya, sangat marah. Benar sekali, Xiao Fan, apa maksudmu? Xiao Fan, bajingan ini benar-benar menjijikkan. Qian Daoling, Huo Jian, Han Fu dan yang lainnya semuanya murka, dan aura ranah Jingtian menyebar ke seluruh kuil.
membuat semua orang gemetar ketakutan dan meledak dengan niat membunuh yang kuat. Hehehe, pertama-tama, jika kalian menginginkan senjata spiritual tingkat suci, jangan bermimpi. Xiao Fan mencibir. Kedua, aku ingin bertanya pada kalian apakah aku pernah membiarkanmu memasuki wilayah Kyushu-ku tanpa izin. Ketiga, apakah kalian benar-benar siap menjadi musuhku? Setelah mendengar 3 pertanyaan Xiao Fan, Han Fu, Qian Daoling, dan Huo Jian semuanya tercengang. Hou Yang Biao dan Yang Yun juga tercengang. Xiao Fan begitu agresif. Apakah dia berencana untuk bertindak? Mungkinkah gumam Hou Yang Biao? Dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Fan telah berencana untuk memancing orang-orang ini keluar dan bertarung dengan mereka sejak awal. Tujuan dari kontes ini adalah untuk menunjukkan kekuatan diri sendiri dan mengintimidasi semua orang di kuil. Xiao Fan, jangan Yang Yun melihat situasinya tidak baik dan segera berbicara untuk menghentikannya. Jika Xiao Fan benar-benar memiliki konflik dengan Han Fu, Huo Jian, dan Qian Daoling, bagaimana dia akan menghentikan mereka? Tidak ada cara untuk menghentikannya. Kalau mereka benar-benar berbuat sesuatu dan keadaan jadi tidak terkendali, bukankah mereka akan mendapat masalah? Sialan, bajingan, kamu sombong sekali. Huo Jian sangat marah. Xiao Fan, kamu pantas mati. Qian Daoling pun murka, matanya memerah karena marah. Xiao Fan, apa kamu benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan? Han Fu menggertakkan giginya karena marah. Hehehe, bukannya aku tak terkalahkan, tapi aku tidak menganggap serius kalian, sekelompok pecundang. Xiao Fan mencibir. Sialan, sialan, kamu menjijikkan. Ketiganya murka dan aura mengerikan menyeruak keluar dari mereka. Ekspresi Yang Yun berubah drastis. Berhenti, jangan gegabah. Bicaralah dengan baik. Hehehe, 3 sampah, kalian masuk ke Kyushu-ku tanpa izin. Berlututlah dan minta maaf. Aku akan memaafkan kalian. Xiao Fan mencibir. Binatang kecil, kamu pantas mati. Han Fu meraung marah dan menyerbu ke arah Xiao Fan dengan kecepatan tinggi. Berhenti, jangan lakukan itu. Yang Yun segera bertindak, dan dinding api muncul, menghalangi Han Fu. Namun, meskipun dia memblokir Han Fu, dia tidak dapat memblokir Qian Daoling dan Huo Jian, karena 2 lainnya telah mengambil tindakan. Hou Yang Biao berdiri di samping, menonton kesenangan itu dengan senyum di wajahnya, tanpa ada niat untuk mengambil tindakan apapun. Beraninya kalian bertindak di Kyushu. Dasar cari mati. Xiao Fan mendengus dingin, dan auranya sendiri meledak. Kuil itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi reruntuhan. Duar. Berhenti, jangan bertarung. Wajah Yang Yun berubah drastis. Kedua belah pihak ini mulai bertarung begitu mereka mengatakannya. Adegan yang tiba-tiba ini jauh melampaui harapan Yang Yun. Tidak pernah menyangka bahwa saat Xiao Fan bertemu dengan Qian Daoling, Huo Jian dan Han Fu, konflik akan pecah di antara kedua belah pihak. Di kuil, Xiao Li dan Xiao Qing segera melindungi Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Zhao Yanfu, Lan Zhankui dan yang lainnya untuk memastikan mereka aman. Hou Yang Biao juga melindungi rakyat Kyushu dan memastikan mereka aman. Ini juga merupakan syarat yang telah disepakati Xiao Fan dan Hou Yang Biao sebelumnya. Jika terjadi konflik di upacara kuil, Hou Yang Biao akan melindungi rakyat Kyushu. Ternyata inilah rencananya, gumam Hou Yang Biao, tak dapat berkata apa-apa. Bajingan, kamu sombong sekali. Dasar bocah bodoh, kamu tak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Biar kubunuh kamu hari ini. Xiao Fan, nak, berlututlah dan mohon ampun, dan kami bisa mengampuni nyawamu. Huo Jian, Han Fu dan Qian Daoling semuanya marah dan memarahi Xiao Fan satu persatu. Wajah Yang Yun memucat, dan dia mencoba menghentikan perkelahian. Hehehe, menarik. Kalau kalian cukup kuat, silakan saja, Ye Fan mencibir. Saat berikutnya, 3 klon muncul, 2 klon memegang senjata spiritual tingkat suci. Melihat kejadian ini, wajah Huo Jian, Han Fu dan Qian Daoling berkedut.
Tubuh asli Xiao Fan memegang pedang hitam di tangannya, dan Dharma Phoenix serta Dharma Naga juga muncul bersamaan. Api iblis Cixiao yang mengerikan menyebar ke segala arah. "Ayo bertarung, biarkan aku melihat kekuatanmu," kata Xiao Fan dingin. Berhenti tidak, wajah Yang Yun berubah drastis. Ia juga menyadari bahwa Xiao Fan mungkin sengaja memberinya senjata spiritual tingkat suci. Dia hanya ingin membuat Qian Daoling dan yang lainnya cemburu lalu menyerangnya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Xiao Fan begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri? "Sialan kamu, binatang kecil, apa kamu pikir kami tidak berani membunuhmu dengan sekuat tenaga?" geram Qian Daoling. "Xiao Fan, apakah kamu berani memasuki dunia kecil? Ayo kita bertarung," kata Han Fu dengan marah. "Hehehe, tentu saja aku berani." Xiao Fan mencibir. Jika mereka benar-benar bertarung di dunia kecil, mereka pasti akan mendapat masalah. Faktanya, diagram bintang sudah siap bergerak sekarang, dan memberitahu Xiao Fan bahwa ia ingin melahap beberapa orang. Hanya saja Xiao Fan menghentikannya. "Ayo kita pergi dan bertarung." "Benar sekali, ayo berangkat." Qian Daoling, Huo Jian, dan Han Fu semuanya sangat agresif. Mereka bukan orang bodoh. Jika terjadi keributan besar di wilayah bintang Hongtian, bahkan jika mereka menekan Xiao Fan pada akhirnya, mereka pasti akan mendapat masalah. "Hehehe, ayo pergi, biarkan aku melihat kekuatanmu," kata Xiao Fan dingin. Qian Daoling segera mengambil tindakan dan membuka dunia kecil, yang dipenuhi dengan kekuatan atribut air. "Jangan kabur," kata Qian Daoling dingin dan menjadi orang pertama yang memasuki dunia kecilnya sendiri. Bajingan, aku akan menunggumu." Huo Jian menatap Xiao Fan dengan tatapan membunuh, lalu memasuki dunia kecil itu. "Bajingan, kemarilah," kata Han Fu dingin, dan dia pun memasuki dunia kecil Qian Daoling. "Xiao Fan, jangan pergi, aku akan membantumu menjelaskannya," kata Yang Yun segera. Jika Xiao Fan benar-benar memasuki dunia kecil dan harus berhadapan dengan 3 kultivator ranah Jingtian sendirian, Yang Yun khawatir Xiao Fan tidak akan mampu mengatasinya dan mungkin akan mati pada akhirnya. "Tidak apa-apa, senior, jangan khawatir, tunggu saja di sini," kata Xiao Fan ringan. "Ini tidak bisa, Xiao Fan," kata Yang Yun cemas. "Jangan khawatir, senior." Setelah mengatakan itu, Xiao Fan memasuki dunia kecil. Wajah Yang Yun menjadi pucat dan dia segera memasuki dunia kecil untuk menghentikan kedua belah pihak bertarung. Melihat ini, Hou Yang Biao segera menyusul, ingin melihat pertempurannya. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.